Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di materi untuk bulan Mei 2022 dengan subjek passive voice bagian pertama. Passive voice is used to express ideas in which the focus of the sentence is not on the door but on the object of the action. The door of the action is possibly a noun. Nah, ya kan? Ini passive voice ini untuk kalimat yang menekankan pada tindakan yang dilihat pada objeknya, ya. Tapi objeknya belum tentu diketahui. Contohnya, Sari wrote the letter. Nah, passive di sini Ibu menekankan hanya pada tenses simple past tense saja. Sari wrote the letter. Sari sebagai subjek, kemudian wrote ini sudah bentuk pasif dari kata kerja write kedua, kemudian the letternya objek. This sentence focus on the subject. Nah, kalimat pasif yang pertama ini fokusnya ada subjeknya. Sari is the person who wrote the letter. Sari adalah orang yang menulis surat. Ini dalam bentuk simple past tense. Kata kerjanya adalah kata kerja kedua, wrote dari write. Kemudian dia berubah menjadi pasif. Nah, the letter was written in bold, kalimat kedua. Subjeknya di sini bukan Sari lagi, tapi adalah letter. Objeknya ya sebagai letter. Nah, suratnya ditulis dalam huruf yang tebal. Nah, berbeda di sini. Fokus dari kalimat ini adalah surat. The information who wrote the letter, it is not important. Jadi siapa yang menulis suratnya itu tidak penting. Kita hanya melihat subjeknya saja. Subjeknya adalah kata benda di sini, letter. Nah, dijelaskan kembali, Sari wrote the letter in bold. Ini kalimat aktif, active voice, tapi dalam bentuk simple past tense. Sarinya sebagai subjek, kemudian wrote kata kerja keduanya dari write, letter sebagai objek. Kemudian the letter was written by Sari in bold. Nah, ini bentuknya sudah passive voice. The letter sebagai subjek was written. Ini kalau untuk pasif itu sudah berbentuk kata kerja ketiga ya. Was ini penambahan to be dari simple past tense. Kenapa was yang digunakan? Karena subjeknya adalah letter, kata benda ya, bukan word, tapi was yang digunakan karena the letter adalah kata benda subjek. Kemudian written adalah bentuk ketiga untuk pasif, bentuk pasif. Dari kalau pertamanya itu present write, sedangkan kedua untuk simple past tense dalam bentuk pasif adalah wrote, kemudian dalam bentuk passive voice ada penambahan to be, was dengan were, tapi was di sini karena subjeknya adalah letter, kata benda. Kemudian by Sari in bold, jadi surat ditulis oleh Sari dalam huruf yang tebal, passive voice dalam bentuk simple past tense. Rumusnya subjek, kemudian to be, was, written, verb ketiga atau kita sebut past participle, kemudian Sari sebagai objek. We can see that in active voice sentence can be changed into passive voice sentence. Kita bisa rubah ya dari aktif ke pasif. However, it will change the focus of the sentence.
object of the active sentence is placed as the subject. Nah, jadi bertukar tempat ya. Subjek sebagai objek, objek sebagai subjek dalam bentuk passive sentence. Nah, kita lihat bentuk passive sentence-nya. Seperti tadi Ibu sudah katakan kalau bentuk pasif adalah subjek, kemudian ada to be dan verb ketiga atau kita sebut past participle. Nah, contoh. More example of passive voice sentence in a few tense. Nah, tapi di sini ada tenses, beberapa tenses yang Ibu berikan ya dalam bentuk, tidak hanya dalam bentuk simple past tense saja, tapi kita mulai dari simple present tense. The car is repaired by the mechanic. Ini bentuk pasif dalam tenses simple present tense. The car sebagai subjek, is to be repaired. Ini past participle bentuk ketiga, mechanic sebagai objek. Kemudian yang kedua dalam bentuk present continuous tense. The new building is being built. The new building sebagai subjek. Kemudian ada to be-nya is. Kemudian kalau continuous, present continuous itu selalu diikuti oleh being. Kemudian built itu verb ketiga dari build ya. Ya tadi yang pertama juga dari repair pertama ya. Kemudian bentuk ketiganya repaired. Kemudian build itu bentuk kedua juga build, bentuk ketiga juga build. Kemudian number 3, the mistake will be corrected. Ini dalam bentuk future, simple future. The mistake sebagai subjek, kalau future itu biasanya diikuti oleh models ya, will, may, shall. Nah, dan diikuti oleh be, harus selalu diikuti oleh be. Kemudian partisipalnya corrected. Kemudian ini tidak berubah ya untuk will berubah jadi would ya, tidak ya, tapi tetap ya, cuma penambahannya be. Kemudian nomor 4, the murder has been punished. Nah ini dalam bentuk present perfect. The murder is sebagai subjek, kemudian present perfect itu harus selalu diikuti oleh has dan have. Kenapa has? Karena the murder itu subjeknya orang ya. Kemudian tunggal. Kemudian selalu perfect tense itu selalu diikuti oleh been. Beda dengan continuous, selalu diikuti being. Kalau ini diikuti oleh been. Punished sebagai participle dari punish. Oke, bisa dimengerti ya. Ini ada 4 memang yang dicontohkan, simple present tense, simple present, simple future, present perfect. Tadi 5 harusnya ya, di atas sudah Ibu berikan adalah simple past tense. Jadi ada 5. Ini kemudian complete text. Ini ada contohnya, text from tea plants to a cup of tea. Ini kalian teks rumpang ini dengan jawaban yang tepat. Ini sudah berbentuk pasif ya, kalian hanya tinggal mengisi teks rumpangnya saja dari teks ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah ada 5 pertanyaan dari setelah kalian mengisi teks ini, kalian menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Ada 5 pertanyaan. Oke. Kalian bisa mengerjakan tugas ini dalam buku.
kemudian dikirim ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.